Aku baru tahu ternyata ayah penyembah setan. Hah? Buku ayah sangatlah detail. 66. Haha. 666. Aneh sekali, tapi buku itu bukanlah milik ayah. Halo, ketemu lagi sama aku Doichi Sandea. Kalau di video sebelumnya aku sudah membacakan chat history horor yang berjudul saudara ketiga, saudara kembar, saudara gaib, pokoknya itulah ya, antara itu saudara ketiga kalau nggak salah judulnya. Lupa. Dan hari ini aku akan kembali membacakan sebuah chat history horor masih dari akun yang sama di chat_history.indo, dan aku sudah memilih satu judul yang akan aku bawakan di video ini. Judulnya adalah Keanehan Adikku, dan aku memilih judul ini karena apa? Karena likes-nya banyak. Jadi harapannya ceritanya pasti seru. Oke, dan sekarang aku sudah menyiapkan videonya dan aku akan geser ke sebelah sini ya. Jadi biar agak kalian bisa lihat di sini ya gitu secara besar gitu ya. Nanti aku gedein itu layar lebih kelihatan sama kalian ya. Oke, sekarang kita akan memulai membacakan chat history horor dan saya sudah mulai deg-degan ya kan, apakah setegang kemarin ceritanya atau tidak, saya tidak tahu. Dan ini chatnya dikirim dari ayah untuk anaknya yang bernama Alfi. Oke, sekarang kita mulai aja, let's go. Bagaimana kabarmu dan adikmu? Daniela baik-baik aja, kayaknya dia udah tidur. Aku mau baca buku dari koleksi ayah dulu. Oke, dia kayak lagi di perpustakaan, gelap kali perpustakaannya. Buku apa yang mau kamu baca? Baru saja aku mau milih. Kayaknya buku ini saja. Buku yang mana? Alfi, tunggu sebentar ya. Ya si ayah nggak sabaran nih. Oke, kamu sibuk tidak? Enggak, aku cuma mau baca buku aja. Jadi buku yang mana? Aku tidak tahu buku apa ini. Buku ini nggak ada judulnya. Dan karena nggak ada judulnya, jadi aku pilih buku itu. Buku tanpa judul. Itu bahkan bukan hal yang paling aneh dari buku ini. Hal aneh apa lagi yang ada di buku itu? Gak ada tulisan apa-apa di dalam buku ini. Jadi buku itu adalah sebuah buku catatan. Bukan, buku ini tidak mirip dengan buku catatan. Rasanya ayah tidak pernah punya buku seperti itu. Aku mau coba membaca buku ini dulu, nanti aku chat lagi ya. Oke, selamat membaca. 10 menit kemudian. Aku baru tahu ternyata ayah penyembah setan. Hah? Buku ayah sangatlah detail. Bukannya buku itu tidak ada isinya? Tidak ada isinya kecuali pada satu halaman. 66. Haha. 666. Aneh sekali, tapi buku itu bukanlah milik ayah. Beneran? Jadi kenapa buku itu bisa ada di koleksi ayah? Ayah nggak tahu sama sekali. Ayah nggak pernah lihat buku itu. Di halaman itu tertulis apa? Hal-hal random. Dan ada beberapa tulisan yang sepertinya adalah tulisan Latin. Sangat aneh. Iya, sangat aneh. Jadi kenapa ayah bisa memiliki buku seperti ini? Buku itu bukan buku ayah. Buang buku itu sekarang. Buku itu sangatlah aneh. Ayah sudah memberitahu ibumu tentang hal ini dan dia sepertinya cukup ketakutan. Baiklah, tidak masalah. Ayah makan malam dulu. Janji pada ayah kamu akan membuang buku itu. Tentu saja ya. Sampaikan salamku kepada adikmu kalau kamu ketemu dia. Dan buang buku itu. Oke. Hari berikutnya. Ayah, bagaimana kabarmu hari ini? Aku baik-baik saja, tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Oke, apakah hal yang penting? Jangan kaget dan jangan kasih tahu ibu. Kamu memulai ayah merasa takut. Beritahu ayah saja. Daniela ya. Apa yang terjadi dengannya? Apakah dia baik-baik saja? Sepertinya baik-baik saja, namun beberapa hari ini dia terlihat aneh. Aneh bagaimana? Dia terlihat seperti orang yang sakit. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Dia hari ini tidur seharian. Mungkin dia hanya kelelahan. Lihat sekarang sudah jam berapa ya? Sudah jam 3 sore. Aku nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Mungkin ini adalah hal kewanitaan. Maksud ayah apa? Ngerti maksud ayah? Malam tadi setelah kita chatting, aku terus mendengar suara-suara random dari kamarnya. Maksudmu gimana? Apakah ada orang lain di kamarnya? Bukan begitu maksudku ya. Kedengarannya seperti barang-barang yang berjatuhan.
Dan kamarnya sangatlah berantakan sekarang. Apakah kamu bicara dengannya? Iya, dan bahkan aku masuk ke kamarnya. Tapi dia bilang kepadaku bahwa semuanya baik-baik aja dan meminta untuk meninggalkannya sendiri. Coba kamu tanya kepadanya tentang hal ini ketika dia bangun. Ayah yakin ini ada hubungannya dengan pacarnya yang pecundang itu. Ayah sepertinya benar, mungkin mereka berkelahi atau sejenisnya. Nanti akan aku tanyakan ke dia. Bagus. Nanti kasih tahu ayah apa jawabannya. 2 jam kemudian. Aku rasa ada yang salah dengan Daniela ya. Kenapa? Setengah jam lalu dia bangun, tapi sejak dia bangun dia bersikap aneh. Aneh gimana? Dia seperti orang gila. Coba jelaskan bagaimana sikap adikmu. Dia terus-menerus menyedotkan kepalanya ke pintu. Hentikan dia. Aku sudah mencoba untuk menghentikannya, tetapi dia sangatlah kuat. Dia sekarang berbicara kepadaku. Apa yang dia bicarakan? Dia berkata-kata kotor, terdengar seperti bukan dia. Suaranya juga bukanlah suaranya. Dia menggerakkan tangannya dengan gerakan yang aneh. Telepon rumah sakit sekarang. 2 menit kemudian. Apakah kamu sudah menelpon rumah sakit? Gak bisa ya, dia menahanku dari menelpon. Sekarang dia di mana? Dia sudah pergi keluar. Percaya gak percaya, dia terbang keluar. Wadaw, beneran. Aku gak membuat-buat, dia memang terbang keluar. Aku harus mencari dia, aku harus pergi dulu. Sabar Vi, jangan gegabah. Ayah, dia terbang. Makhluk itu bukan adikku. Apakah kamu sudah membaca buku yang kamu temukan kemarin? Aku sudah memberitahu ayah tidak ada apa-apa di buku itu selain 1 halaman aneh. Aku sudah membaca apa yang bisa kubaca dan setengahnya adalah tulisan Latin. Aku nggak ngerti Latin. Apakah kamu sudah mencoba membaca tulisan Latinnya? Sudah, bagian Inggrisnya juga sangatlah aneh. Tetapi aku sudah membaca juga tulisan Latinnya. Apakah kamu membacanya dengan keras? Sudah. Alfi, sepertinya yang kamu bacakan itu adalah mantra sihir. Bagaimana bisa? Hal-hal seperti itu memanglah ada. Bagaimana kamu bisa menjelaskan keadaan adikmu? Buku itu sebelumnya tidak ada di sana dan tiba-tiba muncul. Dan juga ada 1 halaman dengan angka 666. Angka setan. Betul sekali. Apa yang harus aku lakukan ya? Kamu sekarang masih liburan dan tidak dapat membantuku. Apakah aku harus menelpon polisi? Kamu perlu buku itu. Kemarin sudah aku buang, tetapi sepertinya masih ada di rumah. Ambil buku itu dan carilah adikmu, tetapi bawa buku itu bersama. Baiklah ayah. 2 menit kemudian, aku sudah menemukan buku itu. Menurutmu adikmu ada di mana? Aku nggak tahu, tetapi untungnya kota ini sangatlah kecil. Aku akan mencoba mencarinya. Semoga aja dia belum menyakiti siapapun. Aku pergi mencarinya sekarang. Aku akan hubungi ayah lagi jika aku sudah menemukannya. 1 jam kemudian. Aku berhasil menemukannya. Di mana? Dia di gereja tua, gereja yang sudah diabaikan sejak lama. Dengarkan ayah, kamu harus membacakan tulisan Latin yang ada di buku itu. Bacakan dengan keras di depannya. Dia mendekat ya. Cepat bacakan. Aku nggak tahu bagaimana caranya. Seperti yang kamu lakukan kemarin. Aku takut ya, dia semakin mendekatkanku. Mendekat gitu. Cepat bacakan sekarang. Mendekatiku maksudnya. 1 menit kemudian, ayah, bagaimana Vi? Dia bertanya kepadaku apa yang dia lakukan di gereja tua ini. Oh, dia udah sadar ya? Tadi sudah aku bacakan apa yang ayah suruh. Sepertinya dia sudah membaik. Oke. Coba dekati dia. 4 menit kemudian. Dia sudah menjadi dirinya sendiri lagi. Bawa dia ke rumah, Vi. Kenapa ayah bisa mengetahui cara menyadarkan dengan cepat dan yakin? Ayah hanya menebak-nebak saja dan berharap semua akan baik-baik saja. Di mana sekarang buku itu? Masih ada. Pastikan kamu bakar buku itu. Buku itu pasti akan kubakar ya. N. Selesai. Oke, tadi kita sudah membaca chat history horornya dan kesimpulannya adalah buku yang ditemukan sama Alfi tadi adalah buku yang misterius yang tiba-tiba muncul yang ada di perpustakaan ayahnya. Tapi ya menurutku ya nggak mungkin tiba-tiba ada buku yang tring nongol sendiri gitu kalau tidak ada orang yang memilikinya gitu. Aku nggak tahu, yakinnya tuh kalau sebenarnya memang buku itu tuh milik ayahnya, cuman dia tidak mau mengaku gitu. Dan bisa jadi ayahnya tuh punya
ritual yang pernah dia lakukan atau ritual yang memang dia lakukan, bisa jadi karena dia tuh tahu gimana caranya bisa menyembuhkan adiknya gitu, hanya dengan mantra-mantra yang ada di tulisan Latin tadi kayak gitu. Gimana coba caranya dia tahu, ya kan? Nah, itu sih spekulasiku yang negatifnya gitu ya. Cuman kalau positifnya bisa jadi mungkin memang buku itu adalah buku yang tiba-tiba muncul secara misterius gitu kan, terus tiba-tiba ayahnya mungkin paham dengan dunia-dunia kayak gitu dan dia langsung berpikir bahwa oh ya udah berarti satu-satunya cara bisa menyembuhkan adiknya itu dengan tulisan Latin itu gitu. Ya bisa jadi seperti itu kan. Ya itu sih spekulasi dari aku. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan aku atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan komen aja di kolom komentar, nanti aku baca, oke? Oke, jadi itu dia tadi adalah cerita tentang tadi apa judulnya? Keanehan adikku ya, keanehan adikku ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa tuh like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar kalian ada video-videoku. Dan ya terima kasih buat kalian yang jangan lupa share channel supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Dan ya terima kasih buat kalian sudah support dan nonton video selesai, dan kita ketemu lagi di next video, oke? Bye bye. Kalau kalian ada saran-saran ide yang pengen aku bawakan di video selanjutnya, silahkan komen jadi bawah, nanti aku baca, oke? Segitu aja videonya, bye bye.